Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsemael dari kelas Hukum A Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah pendidikan Pancasila. Langsung saja. Yang pertama yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dibentuk saat adanya zaman penjajahan Jepang dan dibentuk lembaga atau persetujuan BPUPKI. Dalam konteks ada beberapa inisiasi atau ada beberapa orang berpikir ideologi negara perlu dibentuk. Ada beberapa rumusan atau usulan. Yang pertama yaitu dari rumusan Muhammad Yamin secara lisan, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan sosial. Dan yang kedua yaitu rumusan dari Bapak Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya bagian B, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam sejarah Indonesia. Sumber historis Pancasila yaitu periode sebelum dirumuskan atau Pancasila sebelum disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilainya sudah ada, yaitu nilai esensial, ketuhanan, dan keadilan. Periode setelah perumusan Pancasila memprediksi perubahan situasi nasional. Bagian B, sumber sosiologis. Adapun nilai-nilai dari sumber sosiologis yaitu nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius dari masyarakat majemuk. Bagian C, sumber politis Pancasila, yaitu dalam Ketatanegaraan Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau 27 Desember 1945 Konstitusi RIS, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila dan dasar negara. Bagian A, Pancasila sebagai dasar negara. Alinea keempat, Undang-Undang 1945 sebagai dasar yudiris tentang dasar negara Republik Indonesia. Soekarno memperkenalkan Pancasila pada sidang BPUPKI. Soekarno mengkonseptualisasikan dasar negara ke dalam dasar filsafat. Bagian B, perlunya Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya Pancasila mengutamakan penyelenggaraan negara dalam nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila juga sebagai tertib hukum. Bagian C, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber historis, Pancasila disepakati sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa karena memiliki nilai kehidupan yang paling baik. Sumber sosiologis, Pancasila adalah philosophical consensus atau konsensus filsafat karena membahas dan menyepakati dasar filsafat negara. Dan sumber politis yaitu pergantian kekuasaan. Bagian D, dinamika dan tantangan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah kerangka berpikir dan pondasi berpikir. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu tantangan penurunan kesadaran hidup bahagia. Pancasila yang baik dapat dipertanggungjawabkan secara yudiris konstitusional maupun objektif ilmiah. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Bagian A, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai tertib hukum tertinggi.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan berlakunya pembukaan Undang-Undang 1945, maka terbentuklah tertib hukum berhentilah tertib hukum yang lama dan timbullah tertib hukum yang baru di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 telah memenuhi syarat terhadap adanya tertib hukum di Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia atau Treaties Order atau Legal Order, yaitu suatu kebudayaan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Bagian B, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental, yaitu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau State Fundamental Norm yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia dan berkedudukan sebagai asas hukum bagi dasar baik yang tertulis maupun yang tidak, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah. Bagian C yaitu isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian isi pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama mengartikan menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia melawan penjajahan untuk merdeka. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan, bukan hanya untuk bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga kemerdekaan seluruh bangsa di dunia. Alinea kedua berarti adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Alinea ketiga berarti bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan, kehidupan material dan spiritual, keseimbangan dunia dan akhirat. Alinea keempat yaitu mengenai tujuan negara. Bagian D, fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 dari pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok-pokok pikiran meliputi suasana kesaksian Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan hukum yang tertulis atau biasa disebut dengan undang-undang maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Bagian E, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945, Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagian A, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 45 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 memiliki satu rangkaian kesatuan yang bersifat klausal organis. Sebelum amandemen Undang-Undang 45 atau Undang-Undang 45 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari 3 bagian. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar 45 dijelmakan dalam pasal Undang-Undang 45 atau pembukaan. Itu bagian A, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Bagian C, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang terbagi atas penjelasan umum
dan penjelasan pasal demi pasal. Selanjutnya, hubungan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila. Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 terdapat 5 sila Pancasila yang menjalankan segala aspek penyelenggaraan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 3. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan awal cita-cita lahirnya tertib hukum negara atau segi hukum tata negara. Proklamasi dikumandangkan bersamaan dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni beda sehari saja. Proklamasi tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR. Hasil pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 3. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, pengertian filsafat. Pancasila sebagai filsafat didasarkan atas pendapat para ahli. Yang pertama yaitu dari Bapak Muhammad Yamin pada tahun 1962, yaitu Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem falsafah. Dan yang kedua, Zumarrini Yunus, yaitu alasan Pancasila dikatakan sebagai suatu filsafat karena mempunyai sebab atau asal mula keberadaannya, terdiri dari formal yuridis dan konstitusional sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Secara intrinsik, nilai filsafat yaitu materi substansional, isi dan inti Pancasila atau nilai filsafat. Dasar nilai Pancasila digali dari tata kehidupan masyarakat karena bersifat dinamis, dan Pancasila sebagai filsafat dalam sosial budaya. Bagian B, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh. Susunan kesatuan sila Pancasila bersifat organis, hierarkis, dan piramid. Rumusan hubungan sila kesatuan sila Pancasila yang saling mengisi dan mengaktualisasikan. Bagian C, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Bersatu, dasar ontologis sila-sila Pancasila atau antropologis. Dasar ontologis adalah manusia memiliki hakikat mutlak atau monopolaris. Yang kedua, dasar filsafat negara berasal dari Pancasila, yaitu filsafat negara, dan pendukung pokok negara adalah rakyat atau manusia, sehingga hakikat dasar antropologis sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua yaitu dari dasar epistemologis sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Hakikat atau dasar epistemologi yang tidak bisa dipisahkan dari dasar ontologisnya, karena pada hakikatnya dasar ontologis Pancasila adalah manusia, memiliki hakikat mutlak. Karena itu dibangun epistemologi ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. Epistemologi mengkaji sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia, dan watak pengetahuan manusia. Yang ketiga, dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat memiliki kesatuan aksiologis. Dasar aksiologis merupakan kesatuan nilai dalam Pancasila. Nata negara membagi 3 nilai tersebut, yaitu nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia,
Nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengutamakan aktivitas, dan nilai kerohanian yaitu kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sedikit jelaskan dari materi pendidikan Pancasila ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.